Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berkati, untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan untuk kami boleh bersuka cita dan bersorak-sorai. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah, biar setiap kami boleh menggunakan kesempatan untuk beribadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Karena kami tahu ibadah itu mengandung banyak janji, berguna dalam banyak hal. Bukan saja untuk hidup hari ini, tapi sampai hidup pada kekekalan. Dan setiap pujian penyembahan yang telah dinaikkan oleh umat-Mu pagi hari ini, kami percaya itu boleh naik bagikan dupa yang harum, dan biarkan itu boleh menyukakan dan memuaskan hati-Mu Tuhan. Dan setiap pujian dan penyembahan juga boleh membajak tanah-tanah hati kami, menjadi tanah-tanah hati yang gembur, tanah-tanah hati yang lembut, yang siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Dan sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan, biar setiap kami anak-anak-Mu mengerti akan kehendak Tuhan yang sempurna dan mau melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati jam-jam ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk melakukannya. Mari katakan sama-sama saya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Juga yang sedang beribadah online di rumah juga, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh anugerah yang besar, kita boleh masih diberi kesempatan untuk beribadah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul berbuah di masa yang susah. Berbuah di masa susah. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Mari Bapak Ibu Saudara juga yang sedang beribadah online, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Perikop ini berjudul cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat mula-mula. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya ayat 41, kemudian jemaat 42 dan selanjutnya nanti ayat 47 kita akan baca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 sama-sama. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, jemaat mula-mula terdiri dari orang-orang yang sangat sederhana. Mereka bukan orang yang pandai, mereka bukan orang yang kaya raya, ya. Dalam segala kesederhanaan mereka. Mereka bukan orang-orang yang berpengaruh, ya saudaraku. Dalam kesederhanaan mereka, saudaraku, kita melihat bagaimana jemaat mula-mula ini, saudaraku, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh berbuah, saudaraku. Mereka nggak punya tempat ibadah yang permanen. Mereka nggak ada program-program gereja yang hebat. Mereka nggak ada pengkhotbah-pengkhotbah yang populer mungkin pada saat itu. Tetapi saudara melihat di tengah berbagai tekanan dan aniaya yang mereka harus alami, saudara. Mereka bisa menarik banyak orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara, mereka tidak hanya berkata bahwa
Mereka saling mengasihi, tetapi mereka membuktikan, mereka mempraktekkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehingga apa saudara, kita melihat di ayat yang ke-47 saudara, dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Bagaimana saudaraku, jemaat mula-mula mereka bisa hidupnya benar-benar berdampak, menjadi berkat. Karena mereka hidup di bawah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan ketika kita hidup di bawah kasih karunia yang berlimpah-limpah, saudara, kita akan hidup dalam suatu kehidupan mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas, saudaraku. Di sini bagaimana kita melihat mereka memberikan teladan, ya saudaraku, untuk apa saudara bisa berbagi, saling mengasihi. Nah, ini satu kehidupan yang Tuhan Yesus teladankan bagi setiap kita. Bagaimana Yesus terlebih dahulu memberikan hidupnya, mengasihi saudara tanpa syarat, tanpa alasan. Dan kalau saudara dan saya kita mau jadi seperti Tuhan, saudara, kita harus mengikuti teladannya. Bagaimana saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka memberi. Dan saudara dan saya kita ini manusia diciptakan untuk menerima kasih Tuhan. Dan sekali lagi, kalau kita mau jadi seperti Tuhan, seperti lagu yang sering kita nyanyikan, menjadi seperti Yesus. Dalam hal apa saudara? Yesus, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka memberi. Makanya dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang untuk apa saudara? Memberikan satu kehidupan yang berlimpah-limpah, yang berkelimpahan. Katakan sama-sama saya, berkelimpahan. Berkelimpahan yang artinya saudara, ada sesuatu yang luber saudara, ada sesuatu yang lebih saudara, ya, sampai meluber, lebih dari cukup. Dan Tuhan berkata, aku memberikan hidup. Kata hidup di situ dipakai kata zoe, bukan bios. Ya saudaraku, kalau bios itu adalah kehidupan secara fisik yang kita jalani ini, semua makhluk hidup jalani, baik tumbuhan maupun binatang saudara, dari mulai sejak lahir sampai mati. Tapi zoe itu adalah God's kind of life, kehidupan Tuhan. Dan saudara, itu yang Tuhan berikan, dia berikan dengan kelimpahan, perisos dalam bahasa aslinya, sampai meluber, lebih dari cukup. Itu bagian saudara dan saya, dan hidup itu yang bisa kita nikmati bukan saja hidup di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena saudara, kehidupan kita, ya saudaraku, kehidupan kekal kita itu dimulai sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Bukan nanti, tapi mulai di dunia ini, saudara. Itu Tuhan rindu kita mengalami satu perisos hidup yang berkelimpahan, sehingga apa saudara, ada sesuatu yang bisa kita share, ada sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang lain, saudaraku. Dan saya berdoa setiap kita mengerti untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita ada di Kudus, untuk apa kita ada di tempat ini. Saudaraku, Tuhan mau hidup kita ini menjadi kemuliaannya. Tuhan mau melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana caranya, Bu? Tidak ada cara lain. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-15 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan katakan amin. Iya. 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, jemaat mula-mula adalah jemaat yang berbuah. Berbuah berbicara mengenai apa yang dihasilkan. Buah berbicara tentang bagaimana hidup kita bisa dinikmati. Sebuah pohon ketika dia bisa bertumbuh itu baik. Ya saudaraku, tapi kalau tidak berbuah, tidak ada gunanya saudara. Dan bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya ketika hidup kita berbuah. Katakan berbuah. Hidup kita bisa dinikmati. Pohon, ya bagaimana kita bisa mengenali itu pohon duren, pohon matoa, pohon mangga. Apakah dari daunnya saja kita bisa mengenali saudaraku? Sulit.
Kalau kita orang awam ya saudaraku, tapi ketika pohon itu menghasilkan buah, kita bisa tahu, oh itu pohon duren, oh itu pohon matoa. Saya sekarang hafal banget pohon matoa, karena di rumah kakak saya yang di Semarang itu ada 2 pohon matoa. Kalau berbuah lebatnya, minta ampun saudara, matoa itu adalah buah dengan 7 rasa, orang bilang begitu saudaraku ya. Tapi seringkali kita kalah sama dengan yang namanya codot, you know codot saudaraku ya. Codot itu waduh, codot itu luar biasa, cepat tangkas saudaraku. Matoa, dari mana? Dari buahnya saudaraku ya. Yang bisa dinikmati, hidup yang bisa di-share. Karena tadi katakan Tuhan datang, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jangan selalu kita berpikir masalah kelimpahan itu berbicara soal harta. Tapi hari ini biarkanlah hidup kita saudara, hidup kita itu bisa dinikmati, berbagi hidup dengan sesama kita, berbagi hidup dengan orang-orang di dekat kita. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik saudara. Terutama kepada siapa? Saudara-saudara seiman. Kata baik di situ dalam bahasa aslinya dipakai kata agathos. Ya, agathos. Makanya banyak orang kasih anaknya kalau perempuan kasih nama Agatha. Tapi kalau cowok jangan deh, jangan ke agathos, nanti panggilannya atos gitu ya saudara ya. Jangan ya, kalau perempuan sih bagus sih ya. Saudaraku, agathos, baik. Yang berarti apa? Sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa menjadi berkat. Itu agathos saudaraku. Nah bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Saudara, ini memang masa-masa yang sulit, ini masa-masa yang susah. Bahkan saudara, prediksi nanti ke depan akan jauh lebih sulit, akan jauh lebih susah. Tetapi keadaan apapun yang sedang saudara dan saya hari-hari ini sedang hadapi dan lewati, jangan sampai itu menghentikan kita untuk berbuah. Amin saudara, berbuah, hidup yang bisa dinikmati. Galatia 6:10 katakan tadi, terlebih dengan saudara-saudara seiman, saudara. Saya mau tanya, istri kita itu saudara seiman enggak saudara? Halo? Suami kita saudara seiman apa enggak saudara? Anak kita saudara seiman apa enggak saudara? Seiman. Sering banyak orang punya idealisme ya saudara, keinginan yang luar biasa. Aku ingin menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke Papua, sampai ke ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. Bagus, luar biasa, saya salut. Tetapi jangan lupa semua dimulai dari Yerusalem, keluarga kita. Saudara, di tengah masa wabah pandemi yang seperti ini, kita tidak bisa menampik bahwa ada sisi negatif, dampak buruk, dampak kerugian yang kita alami. Setiap orang bukan saja di Indonesia tapi secara global. Ya saudara, salah satunya sekarang kita lebih sulit untuk bisa beribadah secara tatap muka ya. Kita malah harus jaga jarak dan segala macam saudaraku. Tapi di sisi lain saya tetap percaya di tengah padang gurun yang harus kita lewati pun pasti ada taman Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, saya bersyukur di tengah wabah pandemi ini saudara, ada banyak kebaikan yang boleh saya rasakan dan nikmati dan syukuri saudara. Saya nggak mau fokus dengan kerugian, dampak negatif yang terjadi. Oke, memang ada banyak kehilangan yang dialami saudaraku. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti turut bekerja. Mendatangkan apa saudara? Kebaikan saudaraku. Percayalah pasti ada kebaikan. Dan saya melihat salah satu kebaikannya sekarang saya bisa lebih menikmati kehidupan dalam rumah tangga. Saya bisa menikmati buah dari suami saya saudaraku ya. Seumur-umur kalau bukan karena COVID-19 tidak mungkin saya bisa mendapati suami saya yang notabene Pak Gem Yohanes Irawan itu ngoncei berambang, ngoncei bawang, ngoncei urang, orang, bukan orang ya, urang, udang saudara. Ya
Tapi tidak bisa langsung, oh awal pandemi Maret langsung ngonceki Brambang, enggak bisa saudaraku ya. Pertama-tama nganterin saya ke pasar dulu. Wah saya senang sekali saudara, karena saya ya dari wabah COVID yang ada ini saya banyak waktu di rumah, saya pernah sampaikan saya akhirnya buka Dapure Bugem. Ada yang tahu singkatan Dapure Bugem apa saudara? Dapure Ibu? Bukan Ibu Gembala, bukan Ibu Gemes. Bukan ibu gemuk, tapi dapurnya ibu gemes, saudaraku ya. Gemesin banget gitu ya saudaraku ya. Saudaraku, saya oleh anugerah Tuhan, saya dapat ayat di Pengkhotbah 9 itu, apa yang ada di tanganmu, yang kau jumpai oleh tanganmu kerjakan dengan sekuat tenaga, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan mampukan seumur-umur mana pernah saya berpikir terima pesanan roti marmer, pisa, lidah bugem, saudaraku, ya, apalagi bakso goreng, terus segala macam masakan. Saya bukan promosi ya di sini ya. Saya tahu di sini sudah bagiannya Baginda Raja, ya saudaraku ya. Ada daerah yang dipatok oleh masing-masing. Sebagian saya Semarang, tenang Pak Baginda ya. Saya tidak akan masuk ke Kudus ya saudaraku ya. Saya buka dapure bugem saudara. Lah karena saya tidak ada asisten rumah tangga, saya harus memanfaatkan apa yang ada di samping saya. Ya, siapa? Bojoku dewe, saudaraku ya. Antar ke pasar, wah kinyis-kinyis antar ke pasar pagi-pagi. Tapi kalau sama dia ngomong, kamu kalau tak antar ke pasar, aku ikut ke pasar, satu syaratku. Apa? Hane, syaratnya ojo pakai daster gitu ya saudaraku. Karena saya kalau ke pasar, aduh suruh ganti dulu, suruh pasang alis dulu, aduh ribet banget. Tapi suami saya pokoknya tidak boleh pakai daster. Coba lihat di pasar tidak ada orang yang pakai daster. Ya kamu nggak ketemu, biasanya pakai daster. Nggak mau, apalagi kamu pakai daster Kanjeng Mami. Udah, enggak, aku nggak akan antar. Ya saudaraku, tahu daster Kanjeng Mami? Dasar yang oblong-oblong gede, jendelanya banyak, itu loh saudaraku ya. Wah anginnya berobos enak banget, itu daster favorit saya saudaraku. Dan dia harus melewati kejeduk di pasar karena dia terlalu tinggi, dia lupa kalau itu atap pasar itu pendek sekali saudara, merempulnya berhari-hari. Tapi saya bersyukur sekarang pasar di perumahan kami sudah di-upgrade gara-gara COVID-19 dan tinggi, jadi dia tidak bakal kejeduk lagi saudaraku ya. Nah saudara, mau enggak mau dia harus belajar. Ketika kemarin saya terima pesanan 126 peks masakan saudara, kan saya harus ngonceki Brambang, harus ngonceki bawang ya. Kalau saya sendiri enggak akan kelar saudara. Saya berpikir nanti malam saya akan ngoncekin semuanya, besok pagi saya akan masak. Dilalah, malam itu hujan lebat bledek, lampu mati. Ya saudaraku ya, wah keren, itu momen ngonceki Brambang yang paling romantis yang pernah saya lewati bersama dengan suami saya. Terus suami saya bilang, piye tak ewangi, yalah enggak usah tanya ewangi, kamu bisa ngonceki Brambang? Bisa, dia selalu bisa. Setelah duduk dia tanya gimana caranya ya saudaraku. Sayangnya saya sudah terlambat terima tips cara ngonceki Brambang yang mudah. Itu setelah selesai saya baru dikirimin jemaat saya, Bugem kasihan Pak Gem sampai nangis-nangis, sampai tangannya pedes. Berhari-hari tangannya suami saya tuh pedes banget saudaraku. Karena juga ngonceki Brambang, metili Lombok saudara ya. Saudaraku ternyata ada tipsnya ibu-ibu, caranya gimana kalau ngonceki Brambang supaya mulus, tidak pakai lama. Itu Brambangnya dijarangin, you know the meaning of jarangin? Yang di rumah tahu ya jarangin ya, dijarangin sama air panas, air anget lah begitu. Setelah itu akan tinggal set buka. Lah kita nggak tahu saudara, saya tahunya ya pakai peso, saya ajarin ya. Saya ajarin pakai lilin di samping kita ya saudara ya. Ngonceki Brambang 4 kilo, bawang 3 kilo ya saudaraku. Udang juga saat hujan bledek, gelap, hanya lilin-lilin di samping kita bisa saling curcol, you know curcol, kita bisa saling cicet. Ya kalau yang enggak tahu cicet tanya sebelahnya tahu tanya sebelahnya lagi ya. Saat kita lagi cicet, dia cerita-cerita, tiba-tiba dari atas turun anak saya, anak tercantik saya turun. Papa mama lagi ngapain sih? Ini loh ngoncekin Brambang. Si Pak Yo sudah mulai matanya berkaca-kaca ya. Kenapa sih? Kok memang ngonceki Brambang kayak begini? Saudara bisa bayangkan 4 kilo Brambang dan 3 kilo bawang putih ya. Ya saya pinginnya semua rapi, tapi kan kita butuh cepet. Itu kulitnya di samping-samping kita begitu.
kok kayaknya ribet, anak saya bilang gitu. Dan dia langsung ngomong gini, dia kan sudah mendaftar di sekolah chef. Apa jadi chef itu harus ngoncai berambang begini, harus bisa ngoncai berambang? Iya, harus bisa ngoncai berambang. Saya bilang, ya sudah deh, aku tak ganti jurusan jadi ekonomi saja, katanya begitu saudaraku. Gara-gara ngoncai berambang, just kidding. Dia ngomong begitu sambil ketawa-ketawa. Saudaraku, tapi saya bersyukur, saya bisa menikmati buah yang manis dari kehidupan suami saya. Karena apa saudara, mungkin bagi ibu-ibu yang suaminya biasa mengerjakan rumah tangga, saya nggak tahu kok Agus biasa mengerjakan, lu ketawa mana istrinya, ya luar biasa. Ya saudaraku, karena saya dapat pesan dari mertua saya, almarhum mertua saya, bahwa pria, orang laki itu suami, pantang pegang sapu, pantang pegang pisau, ya pisau saudara, ya maksudnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Orang zaman dulu kan gitu ya. Dan saya menuruti selama bertahun-tahun, tetapi rekor gara-gara Covid, setelah 50 tahun hidup suami saya, setelah 23 tahun pernikahan kami, akhirnya saya melanggar pesan mertua saya. Ya saudaraku, mertua saya sudah di surga. Saudaraku, saudara, dulu kalau zaman dulu kan namanya istri kan ya di rumah ngurus anak. Lah sekarang kan namanya istri ya, ibu-ibu sekarang tuh hebat-hebat saudara. Semua yang bisa dijual saudaraku ya. Waduh, di grup mama-mama itu ini jualan ini jualan itu, ini jualan ini, jualan itu. Saya bilang bagus pokoknya asal tidak jual diri. Ya saudaraku, sampai ada jemaat saya bingung, bukan si itu jualan tisu, si ini jualan roti, si ini jualan jajanan, aku nggak bisa masak, aku bisanya maca gitu ya saudaraku. Saudara, aku terus gimana? Satu, kamu bagian ngelarisi ya, itu kamu berguna banget. Yang kedua, kamu pendoa syafaat ya saudara. Jadi dia open PO doa saudaraku ya. Siapa yang mau didoakan supaya laris manis Tanjung Kimpul ya saudaraku. Laris manis duitnya ngumpul katanya Pak Mar. Saudaraku, saya bersyukur, saudara saya nggak pernah nyuruh-nyuruh ini ya seperti saya bilang kalau mau bantu ya ayo bantu. Tapi hari ini sekarang suami saya luwes mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Gara-gara apa? COVID-19. Jadi saya juga berterima kasih dengan COVID-19 saudaraku ya. Ada banyak kebaikan Tuhan yang bisa saya rasakan. Tadinya saya nggak pernah punya namanya loyang, sekarang loyang saya lebih dari 50 loyang saudara. Dari mana? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba Tuhan kirimkan dan saya dari tidak bisa, pasti bisa, akhirnya bisa saudaraku. Mari hidup yang bisa dinikmati saudara. Jangan selalu berpikir soal uang. Banyak orang hari-hari ini berpikir begini. Ini COVID-19 harus banyak nyimpen, nabung, nahan ya, enggak boros, bagus saudaraku. Tetapi jangan lupa saudara, kunci berkat kita terus menerus dan tidak akan pernah bisa berhenti. Itu adalah kalau kita mau berbagi, memberi dan menabur. Katakan amin. Saudara, Ishak ketika dia ada di negeri orang Filistin, di negeri Gerar, karena di tanah Kanaan ada kelaparan. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Ishak di situ menabur saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika dia menabur saudara, dia menuai 100 kali lipat saudara, karena dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di ayat 13 katakan Ishak menjadi sangat kaya, menjadi kaya makin lama makin kaya dan sangat kaya. Siapa di sini yang pengen kaya dan sangat kaya, angkat tangan. Hanya beberapa ya. Tidak salah loh ingin menjadi kaya. Yang nggak boleh itu ingin menjadi cepat kaya dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi menjadi kaya nggak apa-apa saudaraku. Kuncinya apa? Menabur. Kata menabur itu dalam bahasa aslinya dipakai kata spereo saudara. Yang artinya saudara menghunus pedang. Ya saudara, yang artinya mencabut pedang. Apa maksudnya kalau mencabut pedang? Kan ada yang diperangi, kita sedang berperang. Spereo ya, menabur saudara. Nah artinya mencabut pedang. Apa yang kita perangi? Yang kita perangi kemiskinan. Apa yang kita perangi? Yang kita perangi ketamakan. Apa yang kita perangi? Kekikiran, pelit, egoisme, memikirkan diri sendiri. Dan kata menuai dipakai kata tairoso ya saudara, yang artinya mengalahkan, untuk menghancurkan. Jadi ketika saudara menabur, saudara itu sedang memerangi segala ketamakan yang berusaha menguasai diri kita. Segala
keegoisan kita, segala kepelitan, kekikiran saudara. Oke, hari-hari ini bagus memang menghemat, menabung saudara. Di satu grup ada seorang ibu meng-share, oh hari-hari ini tuh paling bagus investasi emas, beli emas, tiap hari ini harga emas segini segitu. Lalu saya dijapri, Bugem beli emas, Bugem investasi emas, Bugem. Terus saya jawab, beli emas pakai apa? Pakai apa Pak? Pakai uang, bukan pakai daun, ada pakai daun. Saudaraku, pakai uang saudara. Dan saya bilang, saya nggak butuh emas kan, saya sudah punya emas yang sangat berat, luar biasa, beratnya 82 kilo. Ya saudara, Mas Yohanes, saudara. Saudaraku, menabur. Kami di tengah-tengah masa COVID-19, di tengah-tengah ibadah sempat tidak bisa berlangsung. Kami ada pergumulan harus, saudaraku, Januari gereja pindah, sekolah pindah, otomatis kita harus cari tempat, kita harus cari lahan untuk sekolah dan untuk gereja, dan itu dibutuhkan dana yang sangat besar. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang punya hati dan ngerti bahwa menabur itu, saudara, kita seperti mencabut pedang, saudaraku, dan mereka berkata, saya janji iman ini. Wah, saya bersyukur. Tapi ada juga loh yang luar biasa kreatif. Dia telepon saya gini, Bugem, saya rindu menabur untuk pembangunan. Saya mau janji iman, tapi tolong doakan ya Bu. Oh ya, mau nabur apa, janji imannya apa? Saya janji iman begini, kalau saya menang undian di ada satu mall begitu, dapat sepeda motor, nanti hadiahnya saya tabur untuk pembangunan gereja. Dalam hati saya, itu bukan janji iman, itu janji halu, saudaraku ya. Kalau mengasihi ngapain nunggu undian, saudaraku. Ya tapi okelah, saya jalan ya, mungkin imannya baru segitu. Saudaraku, kita melihat jemaat mula-mula bagaimana ada hidup yang bisa dibagikan, bisa di-share. Dan secara cepat ada 3 hal bagaimana kita bisa berbuah di masa susah ini. Yang pertama, saudaraku, jemaat mula-mula tadi di ayat 41, mereka menerima perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, saudaraku. Ini penting sekali bagaimana kita bisa berbuah di tengah masa susah. Banyak orang dengar firman tapi belum tentu terima firman. Apa itu terima firman? Saudara, Yakobus 1 ayat 21 katakan bahwa kalau kita menerima firman itu dengan hati yang lemah lembut, maka firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Artinya apa saudara? Menerima firman itu adalah satu sikap, satu action untuk kita tekun melakukan firman. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saudara, ini penting sekali saudara. Kita nggak bisa bertumbuh hanya, saudaraku, kita mendengar firman. Memang Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kata pendengaran diulang 2 kali, ada penekanan di situ. Pendengaran dipakai kata akoe, yang artinya saudara bukan mendengar sambil lalu. Tidak, tapi mendengar dengan memperhatikan, mendengar dengan terus-menerus, mendengar dengan sungguh-sungguh sampai kita paham, mengerti apa yang kita dengar dan kita taat melakukan apa yang kita dengar. Yang setuju katakan amin. Makanya yang sedang ibadah di rumah, jangan dengar firman hanya sambil lalu, sambil masak, ya, sambil ngupi-ngupi, ya nanti sebentar ke kamar mandi, sebentar nyirami tanaman. Itu bukan ibadah online, saudaraku ya. Ibadah online yang sungguh-sungguh saudara harus konsentrasi. Karena apa? Ini benih yang sedang ditaburkan, jangan sampai benih itu dirampas oleh si jahat. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa berbuah di masa yang susah? Saudara, jemaat mula-mula tadi lakukan apa yang dilakukan saudara oleh jemaat mula-mula. Saudaraku, yang kedua, bahwa jemaat mula-mula memberi diri dibaptis. Saudaraku, sakramen baptisan memang kita terima sekali dalam hidup kita. Ya, mungkin ada orang yang pengennya tiap kali ketemu pendeta yang dia anggap diurapi Tuhan minta baptis. Ketemu ini minta baptis. Kenapa baptis lagi? Kemarin kurang jos gitu saudaraku. Kemarin kurang afdol. Saudara mau dibaptis juta kali. Kalau saudara tidak punya komitmen untuk meninggalkan hidup yang lama, maka itu tidak akan ada artinya. Amin saudaraku. Baptisan adalah deklarasi kita, komitmen kita untuk meninggalkan hidup yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, saudaraku. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Yang terakhir saudara, sehingga mereka terus bisa berbuah meski di masa yang susah.
dikatakan mereka bertekun dalam bersekutu dengan firman, doa, dan pujian. Tiap-tiap hari mereka bersekutu di rumah Tuhan. Ini kunci. Saudaraku, mereka bisa terus berbuah di masa yang susah, saudara. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita meninggalkan pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang menjelang akhir zaman ini. Hari akhir ini, pertemuan ibadah, kata pertemuan ibadah, saya dapati bahasa aslinya dipakai kata episunagoge, yang artinya gathering together in one place. Berkumpul bersama di satu tempat, ya. Saudara, memang kondisi hari-hari ini, ya saudara, menyulitkan kita untuk melakukan hal itu. Selain gathering juga assembling in one place. Assembling together, kita ini sedang dirakit menjadi satu tubuh Kristus ketika kita ibadah ini, saudara. Memang hari-hari ini kita sulit untuk bisa lakukan, ada batasan-batasan yang tiap-tiap gereja buat aturan, saya menghormati, saya menghargai. Tapi jemaat yang ibadah online, kalau Anda sehat dan Anda punya kesempatan ya untuk beribadah datang ke rumah Tuhan, jangan sia-siakan. Yang setuju katakan amin. Ya, Bu, nanti corona bla bla bla. Saudaraku, firman Tuhan sudah berjanji dan firman Tuhan itu ya dan amin, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi engkau harus beribadah dan melayani Tuhan, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan dijauhkan dari segala wabah penyakit apapun. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini janji firman Tuhan yang berhak saudara dan saya nikmati. Tapi saya sedih hari-hari ini banyak orang lebih berani goes, you know goes? Jalan-jalan ke Kopeng, ke Bandungan di hari Minggu, refreshing. Kan terbuka, enggak ada corona. Tapi kalau untuk ibadah nanti malam aja, saya online. Sudah malam wes ngantuk, saudaraku ya. Besok saya ibadah online ya. Besok lali, saudaraku. Saudaraku, ayo selagi ada kesempatan gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah wabah pandemi ini berakhir. Dulu sulit untuk mengajak orang ke gereja. Nanti semakin sulit karena apa? Sudah nyaman, ya. Anak saya aja saya tanya murid-murid di tempat kami, saya tanya, kalau nanti sudah wabah pandemi lewat, kita tidak harus online gimana? Sekolah lagi? Males. Jawabannya semua begitu. Enak online, apa? Gak usah adus, saudaraku ya. Selimutan sambil online. Aduh, saudaraku, saya tidak bisa bayangkan itu. Tapi saya bersyukur jemaat GKMI Kenari adalah jemaat yang antusias dan semangat. Amin. Pemain musik bisa maju ke depan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini saudara harus pegang. Saudara harus terus bersekutu dalam pujian, dalam doa, dalam firman. Ya, saudaraku, mari kita angkat sebuah pujian, hidupku mengenapi firman Tuhan. Pujian itu adalah satu senjata yang paling membingungkan si iblis. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 149 ayat yang ke-6. Di situ katakan bahwa pujian itu adalah pedang bermata dua. Saya mendorong jemaat Tuhan, jangan memuji Tuhan hanya di gereja saja, tapi dalam keseharian kita puji Tuhan, baca firman, renungkan firman, dengar firman, banyak doa, karena disitulah terletak kekuatan kita. Amin, saudara. Pujian adalah senjata yang paling membingungkan. Karena iblis pikir kamu sudah tak sakiti, sudah dilukai, sudah dirugikan, tapi bisa tetap mengucap syukur, bisa tetap mengagungkan Tuhan. Haleluya. D ya. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan dengan rohmu, katakan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu ku serahkan, ku serahkan.
bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya, katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu kuserahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu hidupku mengenapi, ku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat. Kau bersamaku, katakan di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Di dalamku, jadi bukti lebih lagi serukan hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi besaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima firman kehidupan. Firman yang memerdekakan setiap hidup kami. Ketika kami tidak hanya cakap mendengar, tapi kami tekun melakukannya. Menerima firman itu dengan lemah lembut. Dan kami percaya firman itu akan berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang berbuah, berdampak. Kami boleh berbagi hidup dengan orang-orang di sekitar kami, terutama dengan keluarga kami. Hidup yang bisa dinikmati, hidup yang bisa dihasilkan. Karena sebuah pohon tidak mungkin menikmati buah itu sendiri, tapi buah itu akan dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih meteraikan firman yang hidup ini dalam kehidupan kami. Ketika di saat yang susah, ketika di saat yang sulit seperti ini, kami tetap bisa menyatakan, memancarkan terang Kristus melalui kehidupan setiap kami Tuhan. Dengan kami boleh berbagi, kami boleh memberi, karena itu adalah satu kebahagiaan, kunci kebahagiaan kami, kunci berkat yang akan terus menerus mengalir dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup di bawah tingkap-tingkap surga yang terbuka, di mana Tuhan mencurahkan berkat-Mu secara dahsyat dan luar biasa atas hidup setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini mengikuti ibadah baik secara onsite maupun online di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang sama, Tuhan yang hadir tempat ini, juga Tuhan yang hadir di rumah-rumah, di keluarga-keluarga jemaat-Mu GKMI Kanari. Tuhan Yesus, Engkaulah Jehovah Syama, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari, pagi yang luar biasa, hari yang Tuhan berkati, Tuhan yang bersama dengan kami, yang akan memampukan kami untuk kami boleh tampil lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan sama-sama saya dengan suara keras, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.